Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Di video kali ini aku masih mau ngelanjutin bahas Tokyo Revenger, di mana di cerita sebelumnya Toman berhasil mengalahkan Black Dragon dan juga Takemichi yang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Hina. Apakah Takemichi akan kembali ke Hina? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di chapter 108, Takemichi yang tiba-tiba berdiri di hadapan Hina merasa gugup dan tidak tahu harus bilang apa. Setelah apa yang dia perbuat ke Hina dan merasa keputusannya itu sepihak. Sebelum bertemu Takemichi, Hina meminta penjelasan ke ayahnya kenapa menyuruh Takemichi meninggalkannya. Ayahnya beralasan kalau dia ingin Hina bahagia dan tidak berhubungan dengan Takemichi yang notabene seorang berandalan yang gak punya masa depan. Tapi menurut Hina kalau Takemichi adalah orang yang baik. Dia menyukai Takemichi dari dalam diri Takemichi. Walaupun dia seorang berandalan dan kelihatan tidak bisa dipercaya. Selain baik hati, Takemichi orang yang hangat. Dan dia akan selalu datang membantunya, tidak peduli seberapa buruk masalahnya. Dan Hina juga meminta ayahnya untuk tidak memanggil Takemichi berandalan dan menganggap mereka semua sama. Saat berdoa di kuil, Hina dikejutkan dengan kedatangan Emma yang tak lain adalah adik dari Maiki. Mereka berdua datang ke kuil saat Natal untuk berdoa dan merasa mungkin dulu mereka pernah bertemu sebelumnya. Emma bertanya ke Hina apa yang telah terjadi padanya. Kemudian Hina menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan juga Takemichi. Emma merasa itu pasti berat untuk Takemichi hanya karena ayah Hina menyuruhnya untuk meninggalkan Hina. Emma berinisiatif untuk membantu Hina dengan menelepon Draken dan mempertanyakan keberadaan Takemichi. Draken yang sedang bersama Maiki yang tidak tahu keberadaan Takemichi diminta untuk mencarinya sampai ketemu dan meminta mereka untuk bertemu di depan rumah Hina. Maiki yang merasa mendengar suara motor Mitsuya memutuskan untuk kembali dan mengikuti kemana arah suara motor Mitsuya dan berpikir mungkin Takemichi sedang bersama Mitsuya. Setelah selesai meminta bantuan Draken dan juga kakaknya, Emma pun mengajak Hina untuk pergi menemui Takemichi dan menyuruh Hina untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya ke Takemichi. Tapi menurut Hina, kalau dia bertemu dengan Takemichi, dia tidak akan bisa berkata apa-apa dan hanya akan menangis. Dan ternyata yang menangis adalah Takemichi. Takemichi meminta maaf ke Hina karena dia adalah berandalan, jadi dia tahu apa yang dimaksud ayahnya Hina. Takemichi juga tidak bisa membiarkan Hina terluka karena dirinya. Dia telah bersumpah akan melindungi Hina bahkan jika Hina mati. Takemichi mulai meracau, bahkan jika Hina tertabrak truk atau tidak lagi merasakan kakinya. Tidak peduli seberapa kali pun dia akan tetap menyelamatkan Hina dan Takemichi meminta Hina untuk kembali padanya. Masuk ke chapter 109, Hina menjawab kalau dia ingin dibawa ke kuil di tahun baru dan berarti Hina menerima Takemichi kembali. Emma yang melihatnya ikut terharu dan turut senang melihat Hina dan Takemichi bersama lagi. Menurut Draken, Takemichi lemah pada wanita, lemah dalam bertarung, tapi ketika keadaan menjadi sulit, dia datang untuk mendukung Maiki, dan Takemichi mirip seperti dia. Dia yang dimaksud ini adalah Shinichiro Sano ya teman-teman ya, kakak dari Maiki dan juga Emma. Maiki mengiyakan pendapat Draken sambil tersenyum. Maiki memanggil Takemichi dan mengajaknya untuk pergi berkendara bersama-sama meninggalkan Hina dan juga Emma bersama Draken. Ayah Hina yang melihat dari jauh merasa kesal. Ibu Hina yang melihat tingkah suaminya berkata mungkin suaminya sudah kalah dan merasa begitulah cara Hina tumbuh dewasa. Kalau suaminya tetap mengganggu Hina, mungkin Hina tidak akan mengakuinya.
Maiki dan Takemichi mulai berkendara. Takemichi merasa kalau Maiki penuh misteri, karena ketika Maiki bersama dengan teman-temannya, Maiki begitu menakutkan dan sulit untuk didekati. Tapi ketika hanya berdua, dia seperti sangat tenang dan bisa bercerita apapun padanya. Takemichi mempertanyakan keberadaan kedua orang tua Maiki, tapi Maiki menjawab kalau dia nggak punya dan dia tinggal bersama kakek dan juga Emma. Kakeknya lah yang telah membesarkannya, tapi kalau Emma dan Maiki berbeda ibu, jadi dulu mereka hidup di rumah yang berbeda. Tapi ibu Emma membuangnya padanya dan kepada kakeknya sekitar 10 tahun lalu, kemudian dia menghilang. Dan kakaknya membesarkan mereka berdua. Maiki juga bercerita kalau kakaknya 10 tahun lebih tua darinya dan mereka selalu mengikutinya kemanapun dan kakaknya mengajari semua hal. Terkadang Maiki tidak tahu apa yang terjadi, yang seharusnya kakaknya ada, tapi dia tidak ada. Dan Maiki tidak mengerti maksudnya, karena ketika itu terjadi, pikirannya menjadi kosong. Dia tidak tahu mana kanan dan kiri, atas dan bawah, bahkan Maiki juga tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Takemichi yang mendengarnya merasa kalau Maiki tahu dia akan kehilangan akal sehatnya di titik ini ke dalam kegelapan dalam dirinya. Maiki bercerita kalau dulu kakaknya adalah ketua geng motor dan dia sangat payah dalam bertarung. Takemichi mendengar cerita Maiki merasa heran dan terkejut karena kakak Maiki yang gak bisa bertarung. Tapi Maiki merasa saat semua orang berkumpul di sekeliling kakaknya, semua berandalan di Tokyo mengidolakannya, mengidolakan orang yang lebih lemah dari mereka. Maiki yang kala itu masih kecil merasa kalau kakaknya sangat payah, tapi semua orang menyukainya. Tapi kakaknya mengatakan kalau Maiki belum mengerti. Dan ketika kakaknya memimpin pria tangguh di Tokyo, kakaknya berkilau lebih terang dari apapun dan berpikir mereka tidak akan pernah kalah selama mereka bersama kakaknya. Takemichi merasa sosok kakaknya mirip dengan Maiki. Tapi menurut Maiki, kalau dia itu lemah dan Takemichi kuat, karena merasa yang paling penting bukan masalah kemenangan dalam pertarungan, tapi tidak kalah saat melawan diri sendiri. Meskipun Takemichi lemah, dia tidak pernah menyerah pada siapapun, bahkan pada pemimpin Black Dragon. Maiki meminta ke Takemichi ketika Maiki merasa terguncang dan kehilangan akal sehatnya. Maiki ingin Takemichi memarahinya sama seperti kakaknya lakukan. Dan Takemichi menjawabnya dengan lantang, "Tentu saja."